Salam, selamat pagi, selamat kita beribadah lagi di pagi ini bersama saya Pendeta Chris Hubon. Ya. Kita datang untuk menyembah Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa itu. Mari sama-sama kita berdoa. Kami datang menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib di dalam nama Yesus. Kami bersyukur untuk pagi yang indah, tubuh yang sehat, anugerah yang berlimpah. Kami datang membawa hidup kami kepadamu, membawa persoalan, masalah, kesulitan yang kami hadapi, karena kami tahu dalam Engkau ada hikmat, ada kuasa, ada kekuatan, ada kemenangan. Kalau kami percaya di hari ini, kami datang untuk menyembah Tuhan yang hebat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita mau menyembah Tuhan sebentar, saudaraku. Haleluya Tuhan. Makasih Bapa Uralabasi, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dancing my soul, Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. Dancing my soul, Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God, to thee. Oh, how great thou art, how great thou art. Dancing my soul, oh my God, my Savior God, to thee. Oh, how great thou art, how great thou art. Dancing my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Mari berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur di hari ini, betapa kasih-Mu yang besar melingkupi kami, sehingga kami menikmati anugerah-Mu. Satu hal yang kami minta, Tuhan, berfirmanlah lagi kepada kami, berikan kami rahasia-rahasia Injil Kerajaan-Mu, dan berikan kami kalimat bahasa yang sederhana dapat kami mengerti, sehingga kami mudah melakukan firman-Mu.
Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita baca firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal yang ke 10 ayat 17 sampai ayat yang ke 21 ya. Lukas pasal 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan tunduk takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, jangan bersukacita karena roh-roh itu takluk kepada kamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Pada waktu itu juga bergembira Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau menyatakannya kepada orang kecil. Ya Bapa, itu yang berkenan kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Saudara, kita bersyukur di hari ini, saudaraku, ya, kita belajar firman ini hebat. Firman ini dilakukan oleh ke-70 murid. Kalau kita bandingkan, saudara, kenapa murid Yesus ada 12, ada 70, saudaraku, ya. 70 ini kalau kita bandingkan zaman Musa, saudaraku, ada 12 suku Israel dan juga ada ke-70 suku, ke-70 tua-tua, saudaraku, ya, tua-tua Israel. Nah, jadi Yesus juga mengulangi atau melakukan hal yang sama di zaman Musa, karena Yesus itu YHWH menyatakan diri kepada Musa dalam wujud roh, saudaraku, ya. Yesus itu Kristofani pernah menyatakan diri kepada Abraham dan pernah menyatakan diri kepada Musa, saudaraku, dan hal yang serupa dilakukan juga zaman Yesus hidup sebagai manusia di bumi ini, ya, yaitu ke-70 tua-tua Israel dalam Keluaran Keluaran 24 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, dan naiklah Musa dan Harun, Nadab, Abihu dan ke-70 orang daripada tua-tua Israel. Nah, ini saudaranya sama, ya, saudaraku. Jadi di dalam Keluaran 24 ayat yang ke-9, saudaraku. Nah, lalu saudara, dalam kelompok ini kita lihat bahwa kenapa mereka itu berkemenangan, saudaraku, ya. Memang pertama mereka dapat kuasa, setuju, saudara. Yang kedua, mereka ini, saudara, diutus berdua-dua. Nah, ini, ya. Rahasianya dua-dua. Kenapa mereka menang? Karena mereka berdua satu kelompok, 2 orang, ya. Kalau sendiri menghadapi kesulitan, sulit, saudara. Perlu butuh teman. Kalau kita yang sudah menikah, suami istri lah, ya. Tapi yang belum menikah atau sudah menikah, ada tim penginjilan minimal 2 orang, saudara. Kenapa? Agar saling mengingatkan, saling mendoakan, saling memberi semangat, saling memberi support, saudaraku, ya, di tengah pelayanan. Nah, seperti ini. Jadi ada strategi Yesus. Pertama adalah memberi mereka kuasa. Yang kedua itu adalah mengutus 2-2. Dan yang ketiga, 3 hal, ya. Yang ketiga, mereka pernah menjadi orang yang terlatih, saudaraku. Nah, ini, ya, orang terlatih, saudara. Ya, sebab orang kalau nggak terlatih, ya, kuasa seperti apa nggak akan bisa menang. Ya, makanya pun terlatih di zaman Abraham di Kejadian pasal 14 ayat 14 berkata bahwa ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, ini Lot, ya, ini tertawan, maka dikerahkannya orang-orang yang terlatih. Nah, ini, saudara, ya. Nah, ini, yakni mereka yang lahir di rumahnya 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Perhatikan, di setiap zaman ada masalah, saudaraku, tetapi kalau masalah bisa diselesaikan kalau kita terlatih. Ya, ada orang pingin enak aja, doa nyanda, ibadah paling pemalas, pingin menang, pingin disanjung, pingin dihormati. Ya, datang masalah, ya lari, saudara. Mungkin pindah gereja, pindah pelayanan, pindah sana sini. Padahal apa? Diri sendiri. Dia bukan penakluk, saudara. Dia penakut. Nah, gitu. Kenapa? Karena nggak terlatih.
Nah gitu, nggak disiplin rohani, nggak suka sembahyang, nggak suka doa puasa mungkin, ya. Pinginnya hebat, pingin berhasil. Sorry, saudara. Ya, engkau tidak akan jadi pemimpin di masa datang. Pemimpin itu siap menghadapi tekanan dan siap mengisi diri dengan stamina rohani. Lihatin ke-70 murid. Gambaran ke-70 tua-tua Israel. Nah gitu. Ya toh? Nah, saudara. Kita lihat, saudaraku, kuasa yang Tuhan berikan itu apa? Untuk apa, saudara? Pertama, menginjak ular dan kalajengking. Saudara tahu ular itu gambaran roh dusta, roh pencobaan. Yang pernah menjatuhkan Hawa dan Adam. Kalajengking itu apa? Kemunafikan, saudara. Saudara lihat kalajengking seperti kepiting, saudara. Tangannya depan atau ya, dua kaki besar itu sudah menjepit musuh atau mangsa, lalu ekornya menikam bisa, saudara. Kalau musuh dari depan kita bisa hadapi, dari belakang, saudara, kita nggak ngerti. Itu sifat kemunafikan. Makanya Alkitab berkata, hati-hati dengan musang berbulu domba atau serigala berbulu domba. Ini roh kemunafikan, saudaraku. Tapi jangan takut, Tuhan memberikan kita kuasa untuk menginjak, untuk ya menghancurkan, saudara. Sudah janji Tuhan dalam kitab Kejadian 3 ayat 15, ya. Dia berkata begini, ya, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Nah ini, saudara. Nah ini keturunan siapa? Keturunan umat manusia akan meremukkan kepala setan, kepala ular, kepala kalajengking. Ya, di Mazmur 91 juga berkata, engkau akan menginjak ular, engkau akan melangkahi ular naga, monster-monster bumi ini, saudaraku. Nah, lalu kuasa yang kedua untuk apa, saudaraku? Untuk menahan, mematahkan kekuatan musuh. Ya, nah ini. Saya ini nonton sebuah video yang di-share, diedarkan oleh Kabak Kesrah, ya, Kota Bitung. Video itu tentang pernyataan Wali Kota Bitung, Pak Mores Mantiri, Bapak Insinyur Mores Mantiri MM, mengatakan begini, ya, kalau engkau ingin mengambil jabatan ini, ambil saja. Itu, saudara, saya itu menggelitik, saudara. Menggelitiknya apa, saudara tahu? Dengar. Setan tahu sekali sifat orang benar. Sifat orang benar mudah mengalah, mudah menyerah, saudaraku. Yes. Kalau engkau ingin mengambil jabatan ini, ambil saja. Mari taburkan cinta. Saya setuju saja pernyataan itu, tapi saya itu melihat bahwa begini. Kalau orang benar tidak punya kekuatan menahan kejahatan, maka orang benar akan menyerah. Dan pasti orang jahat akan memerintah, mengambil alih, saudaraku. Makanya Tuhan Yesus berkata, aku memberikan kuasa untuk menahan, mematahkan, dalam bahasa mematahkan kekuatan musuh, saudara. Jadi pendoa mesti bangkit. Ya, pendoa mesti mengambil alih kekuasaan dalam alam roh, mematahkan setiap siasat jahat, setiap tipu daya jahat, saudaraku. Ya, banyak hal terjadi mana-mana dalam sistem, katakanlah politik. Ya, orang jahat nggak mau tahu cara setiap mau dosa mau salah, yang penting dia berkuasa, saudaraku. Orang benar dia itu dia itu taat asas, taat prosedur, saudara, taat kebenaran. Tetapi, saudara, kalau kita hanya taat kebenaran tanpa punya power, nggak bisa. Saudara lihat zaman Musa. Tuhan berkata kepada Musa begini, aku tahu Fir'aun tidak akan bisa melepaskan kamu kecuali paksa dengan tangan yang kuat. Nah, gitu. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga, aku tahu Fir'aun tidak akan melepaskan kamu, tapi aku mesti paksa tangan yang kuat. Apa tangan yang kuat? Kuasa ini, itu tangan yang kuat. Amin. Nah ini, tangan yang kuat memaksakan orang jahat tidak boleh. Saya punya kuasa untuk menginjak. Dan pertanyaannya, mengapa Tuhan kasih kuasa pada ke-70 murid? 70 ini 70 orang tua-tua. Dalam bahasa Alkitab, presbiteros, pemimpin rohani. Nah gitu. Ya, makanya dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-17, Tuhan memberi mimpi kepada orang-orang tua. Orang tua presbiteros ini ke-70 murid ini, saudara. Kepala-kepala suku, saudaraku, ya. Jadi kalau kita pelajari hal ini, kita akan ngerti, oh iya, saya mau menerima kuasa. Nah nih, saudaraku. Nah, sekarang
Tuhan beri kuasa. Apa pengertian kuasa tersebut? Kuasa dalam bahasa Yunani sebutnya dunamis, ya. Dunamis tulisnya D-O-O-M-I-S, saudara. Dunamis, saudara. Artinya tenaga, ya. Keperkasaan, kesanggupan, kemujuran, ya saudara, ya. Lalu apalagi perbuatan yang penuh kuasa. Nah ini, ya, kesaktian fisiknya, perbuatan yang mengagumkan itu, saudara. Nah ini, itu pengertian saudara. Menurut kamus Strong, saudaraku, pengertian kata kuasa dalam bahasa Yunani, ya. Nah ini. Nah, lalu bagaimana cara mendapatkannya? Tuh. Tadi, ya, pertama kita mesti tahu Yesus sang pemberi kuasa, betul, setuju. Tapi bagaimana cara dapatnya gitu? Kalau zaman ini, ya, maksudnya zaman Alkitab ditulis, Yesus hidup sebagai fisik, dia tinggal panggil di atas sini. Petrus, Tuhan tumpang tangan langsung, ya, atau ngomong terima kuasa, jadi saudara. Tapi sekarang zaman roh, Tuhan tidak hidup secara fisik lagi, saudaraku, tapi dia itu hidup di zaman roh. Ya, ada 7 cara untuk kita terima kuasa. 7 cara. Nah, 7 cara kita menerima kuasa, saudara. Cara yang pertama adalah kita harus hidup benar. Hidup benar, saudara. Ibrani pasal 1 ayat yang ke-9 berkata, ya, engkau mencintai keadilan dan kebenaran, engkau membenci kefasikan, maka Allahmu akan mengurapi engkau melebihi teman-temanmu. Nah, ya sudah. Ya, Allahmu akan mengurapi engkau melebihi teman-teman, saudara. Itu yang pertama, ya, hidupku kudus. Yang kedua, kehausan kelaparan akan Tuhan. Kehausan kelaparan akan Tuhan, saudaraku, ya. Di dalam Yohanes 7 ayat 37-40. Kalau engkau percaya, kalau engkau haus, engkau lapar, engkau membutuhkan, nah, Tuhan memberikan kepada, menjadi mata air malah. Makanya kenapa orang karismatik itu seringkali bahasa roh, saudara. Karena jadi mata air. Bukan itu fase atau, ya, kita latah, bukan, saudaraku, ya. Sudah ada di dalam mata air. Tinggal pancaran keluar dalam doa. Bahasa roh. Ada pendeta mengolok-olok, biar aja dia olok-olok. Emang gue pikirin. Ya, Tuhan yang memberikan mata air, mau apa, saudara, ya. Nah ini, itu kedua. Yang ketiga adalah beriman. Di dalam Markus pasal yang ke-11, saudara, ya. Markus 11 mengatakan bahwa kita diberi kuasa, saudara, ya. Ayat 23 maksudnya, ya. Markus 11 ayat 23 mengatakan bahwa kalau engkau punya iman, kau akan pindahkan gunung. Jangan bimbang, saudaraku, ya. Bagaimana mendapat iman? Kembali merenungkan firman, punya waktu yang panjang, pikiran penuh dengan firman, ya, memperkatakan firman Tuhan. Nah ini, saudaraku, luar biasa, saudara, ya, pegang penuh, saudara. Itu yang ketiga, dengan cara beriman. Yang keempat, dengan cara bisa puasa, saudara, ya, puasa. Matius 17 ayat 21 berkata, jenis ini dengan cara doa dan puasa, saudara. Yang berikutnya, yang kelima adalah bergaul dengan orang yang diurapi Tuhan. Nah, saudara lihat di dalam 1 Samuel pasal 22 ayat yang ke-1 sampai 3. 1 Samuel pasal 22 ayat 1 sampai 3 berkata bahwa Daud izinkan Tuhan masuk ke Gua Adulam, dan di sana banyak orang susah, banyak orang sakit hati di sana. Dan Daud memuridkan mereka, membangun mereka menjadi tentara-tentara yang hebat. Makanya pergaulan dan kita berdiri dididik oleh orang-orang berhasil, kita akan jadi orang yang berhasil, ya. Memberi diri kepada orang-orang yang hebat, kita jadi orang hebat, saudara. Kenapa? Mereka importasi keberhasilan mereka, pengalaman mereka, hikmat mereka kepada kita, saudaraku, ya. Ini namanya bergaul dengan orang-orang diurapi, saudaraku. Yang keenam adalah pujian dan penyembahan berulang-ulang. Dalam 2 Raja-Raja 3:15, Elia berkata, panggil seorang pemain musik datang kepadaku. Dan pada waktu musik dibunyikan, saudara, maka kuasa Tuhan memenuhi Elisa, saudara. Dan Elisa bisa menyampaikan firman Tuhan, nubuatan dan pesan-pesan Tuhan, saudara. Ini
Artinya bahwa kita ini, saudara, diberi kuasa untuk menghancurkan musuh, saudaraku, ya. Itu pujian dan penyembahan. Kenapa? Karena dalam Mazmur 22 ayat 4 berkata, Tuhan bersemayam di atas pujian orang Israel. Dan yang keenam adalah hidup kudus, saudara. Hidup kudus. Yang ketujuh adalah percaya sudah yang kita suci. Nah ini, percaya sudah yang kita suci. Karena kita menyembah roh dan kebenaran. Nah, kita percaya sudah yang kita suci. Ayat di mana? Yohanes 7 ayat yang ke-47 sampai 37 sampai 38. Nah ini, percaya kita suci, maka Tuhan akan memberikan. Kesimpulannya begini, dunia di sekitar kita banyak masalah. Kita nggak bisa pungkiri. Selagi napas masih di hidung bernapas dan jantung masih berdenyut, saudara, tetap ada kesulitan. Dan orang hidup pasti ingin sukses. Dan sukses melewati kesukaran-kesukaran. Miliklah kuasa Tuhan. Amin. Yang kedua, beri diri dilatih dan diajar. Jadi orang terlatih, saudara. Banyak ilmu, banyak keterampilan. Ya, kita bisa menang, saudara. Amin. Amin. Orang pecundang pasti lari, saudara. Ingin menikmati saja. Ingin mau dipuja-puja orang. Tidak perlu. Seorang pemimpin rohani tidak perlu dipuja-puja orang. Dengar. Kita besar bukan karena dipuji orang. Kita kecil bukan karena dihina orang. Kita besar kecil tergantung anugerah dan keterampilan kita, saudara. Amin. Anugerah Tuhan. Tapi orang nggak terampil gimana? Terampilan dan anugerah Tuhan. Kita terlatih, saudaraku. Ini amin. Lalu kita mesti lengkapi setiap waktu, berdoa, melakukan hal-hal tadi, 7 hal tadi, saudara, setiap hari. Kuasa Tuhan akan bertambah besar, dan kita bertindak, ingat, pakai nama Tuhan Yesus. Amin. Pakai nama Yesus, saudara. Ya, kita gunakan, pakai nama Yesus. Saya berdoa dalam nama Yesus, saya usir dalam nama Yesus, saya menyembuhkan dalam nama Yesus. Urapan Tuhan mengalir, kuasa Tuhan pun mengalir, saudaraku. Amin. Lalu yang kelima terakhir adalah bersaksi tentang perbuatan-perbuatan besar Tuhan. Tuhan memberkatimu, praktekkan firman Tuhan ini. Saya akan edit rekaman siar langsung ini, taruh di YouTube, saudara bisa dengar ulang-ulang di YouTube, saudara. Ya, Tuhan memberkati semuanya. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa memberkati, menguatkan anak-anakmu, urapi mereka, bangkitkan kemenangan. Beri mujizat, beri kemenangan di dalam nama Yesus. Yang lemah kuat, yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Yang ada masalah, Tuhan beri hikmat, menyelesaikan, menguraikan Tuhan. Dan Tuhan memberi kemenangan, semangat yang baru, gairah baru, bangkit bersama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin. Salam kepada semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Jumpa lagi besok pagi di jam 5:30 pagi. Tuhan memberkati kita. Amin.